Oh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai VLSM beserta penerapannya dalam jaringan menggunakan aplikasi simulator Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan lebih dalam mengenai VLSM, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan subnetting ya. Jadi subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan suatu jaringan fisik menjadi lebih dari sub-sub jaringan logis yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan subnet. Alamat IP mencangkup segmen jaringan dan segmen host. Atau dengan kata lain, kita memiliki suatu network yang akan dibagi dengan ke dalam berbagai macam network yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik subnetting. Mungkin teman-teman saat memasang jaringan atau mengkonfigurasi suatu topologi jaringan menentukan subnet max atau menentukan suatu network tanpa melakukan perhitungan. Nah, memang itu bisa dilakukan, tetapi hal itu juga dapat menimbulkan risiko, misalnya kelebihan IP ataupun kekurangan IP. Dengan melakukan subnetting, kita dapat melakukan atau dapat lebih mengefisienkan atau lebih efektif dalam memasang IP terhadap jaringan yang akan kita konfigurasi sehingga tidak terjadi kelebihan IP ataupun kekurangan IP. Nah, yang dimaksud dengan memecahkan network tadi akan saya gambarkan di dalam gambar berikut ini. Nah, jadi teman-teman semua bisa lihat di sini ada sebuah network ya, yang menggunakan IP network 192.168.0.0/16. Dari network ini kita bisa pecah menjadi subnet max atau network menjadi network yang lain ya, misalnya 192.168.1.0 ataupun 192.168.2.0/24. Nah, dari network yang kita pecah tadi menghasilkan lagi network yang lain ya, seperti yang ada di gambar. Itu yang disebut dengan teknik subnetting ya. Jadi memecah suatu network menjadi network yang lain. Ya, oke. Lanjut. Nah, dalam subnetting ada dua cara yang dilakukan. Ya, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode CIDR dan yang kedua adalah menggunakan metode VLSM. Namun pada pembahasan kali ini yang akan kita gunakan adalah metode VLSM. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan VLSM-nya. Metode VLSM atau yang biasa disebut dengan Variable Length Subnet Max. Sebuah cara alternatif yang digunakan untuk mengelompokkan atau membagi suatu jaringan ya atau network ke dalam subjaringan atau subnet di mana panjang subnet max yang kita berikan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host dari setiap subnet tersebut. Misalnya dalam suatu jaringan di sekolah misalnya saya memiliki jumlah 100 komputer ya, atau dalam satu gedung memiliki jumlah 100 komputer. Nah, saat saya ingin melakukan subnetting dan VLSM, berarti jumlah host itu networknya atau slashnya atau prefixnya saya tentukan berdasarkan jumlah host. Misalnya kalau 100 komputer, slash atau prefix berapa yang dapat menampung 100 komputer tersebut ya, atau network berapa yang dapat digunakan untuk menampung slash tersebut, jumlah host tersebut ya, ya, atau misalnya saya memiliki dua komputer. Nah, kalau dua komputer yang ingin saya hubungkan ya dengan menggunakan VLSM ya, berarti saya harus mengikuti jumlah host tersebut. Jumlah hostnya ada dua, berarti saya harus menentukan slash berapa yang mampu menampung dua host tersebut ya. Misalnya kalau tidak salah itu bisa menampung, yang bisa menampung adalah slash 30 ya. Jadi untuk dua komputer itu bisa menggunakan slash 30. Sebenarnya slash yang lain juga bisa kita gunakan. Misalnya dua komputer kita pakai slash 24 itu juga boleh sebenarnya, tidak masalah. Cuman nanti saat kita
terapkan dalam jaringan, ya, mungkin konfigurasinya beres-beres saja atau konfigurasinya oke-oke saja, baik-baik saja, ya. Tapi saat kita pasang dalam jaringan, nah bisa saja terjadi kelebihan atau kekurangan IP, ya. Jadi makanya kita lakukan subnetting. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah topologi yang akan kita konfigurasi nantinya. Di sini ada berbagai macam network, ya. Oke, ada 1, 2, ya, 3, 4. Ya, oke, jadi perhatikan di gedung 1 dan gedung 2. Nah, di sini di gedung 1 dan gedung 2, ya, ada 2 network pada gedung tersebut. Jadi ada, saya kasih 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, di sini. Mengapa di sini terdapat 2 network? Karena kita lihat dari router. Dari router itu ada 2 interface atau 2 IP yang akan menuju ke klien, sehingga otomatis kita harus menggunakan 2 network, ya. Sama juga di gedung 2. Jadi ada 2 interface, ya, yang terhubung ke klien. Makanya kita harus juga menggunakan 2 network. Berbeda dengan gedung 3 dan 4. Di sini hanya ada 1 network karena kita hanya menggunakan 1 interface, ya, atau 1 kabel yang menuju ke klien, ya. Oke. Nah, 6 itu untuk klien. Kemudian ada network yang lain yang digunakan untuk menghubungkan antar router. Jadi antar router juga ini memiliki IP, ya. Ini akan kita hubungkan juga nanti, sehingga kita juga perlu menghitung networknya. Nah, sehingga kita masukkan ke sebagai network 7, network ke-8 dan network 9. Jadi total di sini ada 9 network yang akan kita hitung nantinya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Nah, di sini kita akan menggunakan network awal adalah 192.168.1.0. Nanti network-network ini kita pecah ke dalam jaringan ini, ya, ke dalam 9 kelompok network ini. Nah, oke. Langkah-langkah untuk melakukan PLSM. Jadi yang pertama adalah urutkan dari subnet yang membutuhkan jumlah host terbanyak. Jadi ada langkah yang digunakan untuk bisa melakukan VLSM. Nah, yang pertama adalah menentukan jumlah host yang paling banyak, ya. Nah, menentukan jumlah host yang paling banyak dalam jaringan. Itu kita urutkan. Host yang paling banyak itu kita hitung pertama. Host yang paling sedikit itu kita hitung paling akhir. Kalau misalnya ada host yang sama, jumlah komputernya sama, ya kita tentukan mana yang lebih dahulu. Ya, kita terserah apakah dia yang di gedung 1 atau misalnya ada gedung 1 dan gedung 2 sama hostnya, ya kita tentukan. Terserah kita misalnya yang 1 duluan atau yang kedua duluan, ya. Jadi kita tentukan, itu terserah kita kalau misalnya ada yang sama, ya. Kemudian berikutnya menentukan prefix yang dapat menampung jumlah host yang ada pada setiap subnet. Jadi setiap subnet, ya, itu memiliki jumlah host yang berbeda-beda, ya, atau ada pun jumlah host yang sama. Nah, dari host itu kita tentukan prefix atau slashnya, misalnya slash 24, 8, 16 dan sebagainya, itu kita tentukan berdasarkan jumlah host, ya. Jadi yang saya katakan di awal tadi bahwa misalnya ada 100 host atau 100 komputer, nah slash berapa yang dapat menampung itu, ya. Oke, kita lanjut. Tentukan alamat network. Nah, setelah kita dapat prefixnya, ya, setelah kita dapat prefix dari host tersebut, yang berikutnya yang kita lakukan adalah menentukan network ID, ya. Jadi network ID setiap network atau setiap setiap kelompok subnet itu berbeda, setiap kelompok jaringan itu berbeda networknya, ya. Jadi tidak ada yang sama. Kapan sama, ya? Akan ada namanya akan terjadi konflik, ya, konflik IP address. Tentukan alamat broadcast. Jadi broadcastnya itu kita tentukan, ya. Broadcast adalah batasan IP dalam suatu jaringan, ya, atau satu network. Nanti ada batasannya, bahwa network ini batasnya sampai di sini, ya. Jadi broadcast ini tidak bisa digunakan dalam jaringan, dia sebagai pembatas, ya. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari broadcast, ya. Tidak boleh lebih IP yang bisa digunakan dalam jaringan, ya, kalau ada broadcastnya. Berikutnya adalah menentukan alamat host yang valid di setiap subnet max. Host yang valid adalah jumlah host yang bisa digunakan di dalam jaringan, ya. Oke. Nah, ini saya tentukan yang pertama. Sesuai dengan urutan tadi, kita tentukan jumlah host yang paling banyak. Yang paling banyak dimulai dari gedung 3, ya. Bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 jumlah komputernya. Kemudian ditambah dengan IP yang ada di router 1 yang menuju ke kliennya, berarti semuanya ada 6, ya. Oke, yang kedua ada di gedung 4. Nah, di gedung 4 ini jumlahnya sama dengan yang ada di gedung
ini ya, di gedung 1 itu jumlahnya sama ya. Itu terserah teman-teman, terserah kita mana yang ingin kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi saya hitung di gedung 4 dulu ya, itu tidak apa-apa ya. Berikutnya ada di gedung 1 ini ya. Berikutnya ini ya, gedung 2. Berikutnya di gedung 1 lagi. Nah, berikutnya di gedung 6 ya. Di gedung 2 lagi ya. Untuk yang nomor 6, kemudian untuk router itu saya urutkan saja 7, 8 dan 9 ya. Kalau teman-teman mau balik tidak apa-apa, mau di sini 7, mau di sini 7 tidak apa-apa ya, karena jumlah hostnya sama ya. Nah, oke, di sini kita menggunakan IP 192.168.1.0. Nah, ini kita anggaplah sebagai lantai A ya. Kemudian ini kita anggap sebagai lantai B. Ini kita juga anggap sebagai lantai A, dan ini lantai B ya. Oke, langsung kita lanjut. Setelah menentukan ini jumlah host yang paling banyak, kita lanjut menentukan network ya dan broadcastnya. Oke. Nah, untuk gedung 3 kita menggunakan network yang paling awal, yaitu 192.1.0. Nah, di gedung 3 tadi jumlah komputernya adalah 6 ya, dengan jumlah IP yang ada di router, ya. Jadi totalnya ada 6. Sehingga yang Netmax yang mampu menampung kalau kita menggunakan 6 adalah /29. Nah, nanti saya akan tampilkan atau saya akan bagikan tabel subnetting di link di deskripsi video ya. Jadi silakan teman-teman cek tabel subnettingnya. Nah, oke, /29. Kemudian kita tentukan broadcast. Nah, atau blok subnet ya. Jadi blok subnet ini adalah jumlah untuk mendapatkannya 200, caranya adalah 256 dikurang bilangan desimal pada blok host ya, pada subnet max. Oke, jadi saya contohkan di sini ya supaya jelas. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, misalnya 192.168.0/29, otomatis jumlah bilangan binernya ada 29 ya untuk mendapatkan subnet max-nya, sehingga subnet max yang kita dapat seperti ini ya. 255 dan 248. Nah, dari sini ini yang saya maksud tadi bahwa 256 dikurang bilangan desimal pada blok host ya. Ini blok hostnya ini ya. Nah, yang ini. Karena kita ada di kelas C, jadi satu segmen itu sebagai host ya. Ya, bilangan desimal pada blok host. Nah, caranya untuk mendapatkannya 256 dikurang 248 sehingga hasilnya sama dengan D8. Jadi blok subnet yang akan kita gunakan untuk /29 adalah D8 ya. Jadi itu blok subnet kita. Jadi blok subnetnya adalah D8 untuk /29 ya. Nah, kalau slashnya sama pasti blok subnetnya juga sama ya. Jadi berikutnya itu tidak usah lagi kita hitung karena otomatis blok subnetnya sama karena slashnya juga sama atau prefixnya sama ya. Oke, lanjut tadi. Oke, /29. Nah, sekarang yang gedung keempat tadi yang kedua ya. Jadi kita urutkan tadi gedung keempat. Nah, di sini di gedung keempat kita dapat subnet network 192.168.10/8 atau kalau kita hitung nilainya adalah D8. Nah, ini diambil dari sini ya, 0 ditambah D8 ya. Jadi ini ditambah dengan D8 ya. Oke. Lanjut, blok subnetnya masih sama karena slashnya sama 29 ya. Lanjut lagi untuk yang ke gedung 1 lantai B tadi itu diambil dari sini D8 tambah D8, jadi totalnya sama dengan 16. Masih sama menggunakan /29. Itu kita lihat dari jumlah hostnya ya. Jadi /29 ini dia mampu menampung jumlah host 6 ya. Jadi kita masih gunakan /29 ya. Oke, kalau kita gunakan /30 itu kurang ya. Kalau kita gunakan /28 itu terlalu masih banyak jumlah host yang lebih. Jadi kita paskan di 29 ya. Oke, lanjut. Blok subnetnya masih sama D8. Untuk gedung 2 lantai A yang masih sama 8 tambah 8 16 24 ya, di sini /29. Oke. Lanjut lagi yang berikutnya. Gedung 1 lantai A. Ya, oke ya, sama tadi caranya mendapatkan ya,
ya, ini ditambah dengan ini berarti totalnya 32 ya di sini. Oke. Nah, saya buat seperti ini biar teman-teman paham dari mana mendapat nilainya. Oke. Lanjut lagi, blok subnetnya masih sama 8 ya. 8. Nah, untuk gedung 2 lantai B masih sama caranya, D8 ini ya. Kita tambah dengan ini. Ya, sehingga hasilnya tunggu ya. Saya perbaiki sebentar. Ada yang error di sini presentasinya. Oke, saya tampilkan semua sekalian. Oke, di sini ya tadi. Nah, kemudian pada router 1 ya, di sini R ya, ini R itu melambangkan router ya, router gedung 1 ke router gedung 2 ya, yang ada di topologi tadi, router gedung 1 ke router gedung 2. Nah, karena di router gedung 1 dengan router gedung 2 itu hanya 2 yang terhubung, berarti kita menggantinya menjadi /30. Nah, cara untuk mendapatkan blok subnetnya sama dengan yang tadi ya. Nah, oke. Jadi ini untuk networknya yang ini di atas 8 ya, tambah 8 di sini. Ini ya. Nah, oke. Kemudian untuk router 2 ya, gedung 3 itu cara mendapatkannya ini ya, masih sama semua, ini ditambah dan ini ya. Sehingga hasilnya seperti di sini ya. Ini ditambah dan ini. Oke. Yang terakhir di router gedung 3 ke 4. Nah, cara mendapatkannya sama dengan yang tadi. Jadi untuk router 3 ke 4 ya, ini ditambah ini ya, hingga hasilnya seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, untuk gedung sekarang kita tentukan network ID, broadcast, dan rank IP atau host yang valid ya. Ini gedung 3. Networknya tadi adalah 192.168.1.0. Nah, ya, gedung 4 kita tentukan juga ya, 1.8 ya, tadi kalau kita jumlah nilainya adalah D8 ya. Kemudian gedung 1 itu nilainya adalah 16. Kemudian gedung 2 itu nilainya adalah 24 ya. Nah, nilainya adalah 24 di sini. Oke. Lanjut kita cari broadcast-nya. Nah, broadcast-nya adalah 7. Jadi untuk mendapat broadcast ya, harus kita tentukan network ID pada masing-masing gedung. Nah, broadcast-nya itu kita ambil dari sini ya. D8 dikurang 1 ya. D8 dikurang 1 ini, sehingga kita mendapatkan 7 ya. Jadi network yang ada di gedung network yang ada di gedung 4 itu dikurang 1 sehingga menghasilkan 7. Begitu seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya broadcast di gedung 4 sama ya. 16 dikurang 1 dapat 15 ya. Ya, kemudian lantai B ya 23 dikurang 1 sehingga dapat ini 24 dikurang 1 sehingga dapat 23 di sini ya. Kemudian ya broadcast ID-nya sama ya. Nanti ya, ada di slide berikutnya. Kemudian kita cari rank IP-nya. Nah, ini rank IP-nya 1 sampai mulai dari 1 sampai 6 ya. Kemudian yang berikutnya dimulai dari 9 sampai 14 ya. Oke, jadi ini yang kalau kita perhatikan di IP di masing-masing gedung ini ya, tidak ada yang lebih daripada broadcast ID ini ya. Jadi ini dimulai dari 1, kemudian broadcast ID-nya itu adalah 7, jadi IP-nya hanya sampai 6 ya. Sama juga yang berikutnya di sini. Ya, 15 berarti sampai 14. 31 hanya sampai 30, 23 hanya sampai 22 ya, dan begitu seterusnya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk mendapat IP-nya, ini sebagai IP awal ya, dan ini sebagai IP akhir ya. Nah, untuk mendapat IP awalnya ini ditambah 1 ya, 0 ditambah 1, 1 ya. Kemudian IP akhirnya broadcast dikurang 1, berarti 6. Begitu seterusnya ya. Network ID 8 tambah 1, 9 ya. Kemudian IP akhirnya yang ini 15 dikurang 1, dapatnya 14 ya. Jadi kemudian yang lantai B ya, begitu seterusnya. Untuk mendapat IP awalnya 17, ini ditambah 1 ya, ini dikurang 1 untuk dapat. Oke, untuk seterusnya slide berikutnya itu perhitungannya masih sama, jadi tinggal saya tampilkan saja ya, seperti ini. Nah, oke.
Jadi saya tampilkan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Ini network ID-nya. Ini broadcast-nya masih sama cara perhitungannya dengan yang di slide sebelumnya. Nah, ini semua IP-nya jadi tinggal diperhatikan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita dapat semua ya, kita dapat semua IP network ID, broadcast dan rang IP-nya, ya, langkah berikutnya adalah kita pasang di dalam jaringan yang kita sudah buat. Oke. Ini untuk hidung 3 dan 4 ini ya. Nah, oke, lanjut lagi. Ya. Jadi kalau sudah, ini adalah topologi yang sudah saya buat. Nah, IP-IP yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam topologi ini ya. Nah, ini semua saya masukkan. Ini gedung 3. Nah, gedung 3 tadi, gedung 4, gedung 1, gedung 2 ya. Ini IP-nya sudah kita dapat. Nah, untuk konfigurasinya itu terserah kita mau dimulai dari mana. Mau dimulai dari 4K atau mau dimulai dari 3 atau mau dimulai dari 1 itu tidak masalah ya. Nah, untuk perhitungan itu ada aturannya, tetapi untuk konfigurasi itu tidak ada ya, tidak ada aturan yang spesifik. Jadi boleh dimulai dari mana saja ya. Oke, jadi kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita mulai konfigurasi IP-nya pada Cisco Packet Tracer. Jadi silakan teman-teman perhatikan perintah-perintah yang saya masukkan ya. Nah, ini. Jadi saya mulai konfigurasinya dari router 1 ya. Saya urutkan semua konfigurasinya. Oke. Nah, saya mulai dari router 1. Nah, kita perhatikan jadi saya mulai dari sini, saya urutkan dari sebelah kiri ya ke kanan. Nah, kita perhatikan yang ke bawah sini dulu ya. IP yang menuju ke router. Yang menuju ke switch atau yang menuju ke client. Nah, di sini yang digunakan interface-nya atau port-nya adalah FA00 sehingga kita pasang IP pertama di sini ya, di FA00. Jadi saya ambil IP dari sini. Nah, saya gunakan IP awal di router dan IP yang lainnya itu saya gunakan di client. Oke. Jadi saya mulai pasang ya IP-nya di sini. Nah, jadi saya masuk di CLI. Nah, ini di router ya, router 1. Nah, kemudian saya tekan N di sini atau no ya. Nah, silakan kalau teman-teman bingung dengan mengetik perintah itu bisa lakukan di bagian sini di config ya. Jadi tinggal masuk di sini FA00, FA10 dan seterusnya. Jadi sisihkan saja yang menuju ke client ya. FA itu singkatan dari Fast Ethernet. Nah, jadi saya gunakan yang CLI karena di jaringan yang sebenarnya itu tidak ada tampilan seperti ini ya. Jadi dia berbasis teks ya. Kalau kita konfigurasi router atau yang lainnya atau perangkat Cisco itu semua berbasis teks ya. Oke, jadi saya mulai enable di sini atau enable ya. Saya tulis enter ya. Kemudian masuk conf. Ya, jadi perintahnya ini saya singkat-singkat saja, converter ya. Kemudian int fa 0/0 ya, kita sesuaikan dengan ini ya, 0/0 yang menuju ke klien. Enter ya. IP add ya, jadi saya masukkan IP address. Nah, kita ambil dari sini ya. 192.168. Saya ambil IP awal ya untuk saya pasang di router. 192.168.1.33 spasi ya. Spasi netmax-nya iya, netmax-nya ya di sini. Kalau kita menggunakan SES29 itu netmax-nya otomatis ini 255.255.248 ya. Oke. .248 enter. Nah, kalau sudah saya masukkan IP-nya, nah ini kabel yang menuju ke client atau interface yang menuju ke client ini belum aktif. Jadi saya masukkan perintah no shutdown ya. Enter. Nah, sehingga kabelnya menjadi warna hijau di bawah sini ya. Oke. Ini perintahnya ya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Untuk yang router ke bawah sini ya, client yang ke bawah ya, ke lantai B ya. Oke, jadi saya exit dulu, saya keluar dari konfigurasi yang ini. Jadi saya exit atau singkatannya EX ya. Kemudian saya mulai konfigurasi lagi int fa. Lihat ya di sini fa
FA1/0 ya. Oke, jadi saya gunakan FA1/0. Enter IP add ya. IP-nya saya ambil juga IP awalnya di bus ini ya. Saya ambil IP awalnya 192.168.1.17. Pasti subnet max-nya masih sama ya, 255.255.255.248. Oke, saya enter. No shoot ya. Oke, kalau sudah semuanya berwarna hijau ya di sini. Oke, nah ini saya boleh close sebentar. Nah, sekarang saya boleh pasang IP-nya ini ke kliennya ini. Jadi rank IP-nya ini IP awalnya dan akhirnya. Berarti IP yang boleh saya pasang sekarang mulai dari 33 saya sudah gunakan, berarti yang mulai dari 34 sampai 38 yang boleh saya pasang di sini di kliennya ya. Oke, saya contohkan di satu klien saja. Jadi kalau saya pasang semua itu IP terlalu banyak ya, terlalu lama konfigurasinya. Jadi saya pasang di satu klien saja. Ya, caranya klik komputernya kemudian masuk di desktop. Nah, saya masuk di IP configuration. Nah, oke. Jadi di sini pastikan statik, kemudian kita masukkan IP-nya. IP-nya adalah ya, saya ambil misalnya ya, IP yang ada di tengah-tengahnya misalnya 192.168.1. misalnya 35 misalnya ya. Oke. Subnet max-nya sini 248 ya. Gateway-nya adalah IP yang kita masukkan di router tadi ya, yang ada di FA00 yang menuju ke jaringan ini. Berarti yang 33 ya. 192.168.1.33. Oke, kalau sudah saya coba close ya. Oke, saya close juga ini. Nah, kalau sudah itu saya coba tes koneksinya ya dulu. Dari sini ke atas ya. Coba tes ke atas sini. Nah, tunggu dulu ya. Ini komputer saya agak lambat-lambat, jadi saya coba klikin dulu fast forward. Oke, nah, saya coba tes koneksinya ke atas. Nah, oke, kita tunggu ya. Nah, hasilnya adalah successful di bus ini ya. Oke, hasilnya successful ya. Oke, nah sekarang saya coba pasang di sini ya. Saya pasang lagi IP1, kita tes juga antar kliennya. Nah, jadi saya coba 192.168.1.35 sudah tadi ya. Saya coba pakai 34 ya. Maksudnya 248. Kemudian di sini kita ganti juga 192.168.1. misalnya 30 berapa tadi ya, 33 ya IP yang ada di router. Oke, saya close, terus selesai. Coba tes koneksinya ke sini, kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya adalah successful ya. Oke, sekarang kita isi IP di masing-masing klien yang ada di jaringan kita ya. Ini sudah tadi, sekarang saya lanjut ke sini ya. Saya bereskan dulu IP-IP yang menuju ke klien. Nah, nanti untuk antar router itu kita konfigurasi di bagian berikutnya ya. Langkah-langkahnya sama tadi. Ya, kita cek lagi di sini. Yang menuju ke klien itu adalah INT FA00. Jadi saya masih sama gunakannya FA0/0. Enter. IP awalnya 192.168.1.25
Ya, netmasknya masih sama /29 ya, 255.255.255.248. Oke, enter. No, shutdown ya. Oke, saya exit lagi ya. Oke, int kita lanjut ya, yang ke fa 1/0 ya. Oke, saya cek dulu IP nya berapa ya. Jadi mohon maaf, ini komputernya agak lambat. IP 8 ya, 1.0.192. Oke, sudah saya pasang IP di kliennya. Jadi saya pasang satu ya, karena terlalu lama kalau saya pasang banyak sekali. Ya, saya sama, saya ambil IP yang di tengah. Ya, oke, IP awalnya tadi. Oke, saya close ya kalau sudah. Nah, saya coba tes dulu ke atas router, connect atau tidak ya. Oke, sukses ya. Sekarang yang berikutnya saya pasang lagi di router yang satu. Oke, kalau misalnya teman-teman warnanya masih kuning di sini, coba tekan saja ini ya, fast forward. Oke, sudah warna hijau ya. Saya pasang lagi. Angkanya masih sama, desktop. Ya. Ya, saya ambil yang di tengah ya, berarti 43 misalnya. Oke, 41 saya close. Oke, kita tunggu. Oke, saya ulangi ya. Dari sini ke atas sini, FA10. Oke. Nah, oke, sudah successful juga ya. Itu misalnya kalau teman-teman valid, silahkan diulangi ya. Diulangi saja tes koneksinya. Nah, oke, lanjut ke gedung 3. Oke, kita lanjut juga konfigurasinya ya. Gedung 3 tadi.
Oke. Enable komputer. Ya, di sini hanya satu interface yang aktif, yaitu FA00 yang menuju ke kliennya. Jadi itu yang saya konfigurasi. Nah, teman-teman kalau saat melakukan konfigurasi berbasis CLI harus perhatikan tulisan yang akan masukkan hurufnya. Kalau salah dia akan muncul tampilannya, apakah dia error atau salah tulis atau invalid dan yang lainnya ya. Oke. Kalau tidak ada peringatan yang muncul berarti konfigurasinya sudah benar ya, penulisannya sudah benar. Oke. Nah, sekarang saya coba pasang di kliennya. Satu saja ya. Kita ambil yang paling ujung kiri. Makanya sama dengan yang tadi. Saya pasang. Oke. Saya coba tes lagi koneksinya. Ya, oke, sudah successful juga. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi gedung 4 ya. Gedung yang terakhir kita konfigurasi. Oke. FA 0/0/0 ya. Oke, sudah. Sekarang saya coba pasang IP-nya juga. Desktop, pasang IP di sini. Satu dot 9. Oke. Close. Nah, sebelumnya saya coba tes dulu. Coba tes koneksinya ke atas. Oke, kita tunggu ya. Nah, untuk gedung saya rasa IP-nya sudah beres ya. Sekarang kita coba pasang IP di masing-masing router ya, tiap-tiap router. Ya, antar router dengan router. Oke, saya mulai dari gedung 1. Saya pasang lagi IP-nya. Nah, di sini saya coba pakai yang berbasis bukan lagi CLI ya, tapi berbasis config di sini ya. Di sini ya, config. Saya masuk di sini. Kita menggunakan SE20 di sini yang terkoneksi ke router yang lainnya. Jadi saya klik yang SE20 ya. Nah, sekarang saya coba pasang IP-nya di sini ya. IP-nya saya ambil dari sini ya, 192.168.49 ya. Nah, netmasknya karena dia menggunakan /30 berarti di sini bukan lagi 248 tapi 252 ya. Oke, kemudian di atas sini kita on kan. Sudah ya. Sekarang kita pindah ke router yang satunya lagi. Oke, saya masuk di config juga ya. Kalau teman-teman mau berbasis teks konfigurasinya itu tidak masalah ya. Jadi tinggal diganti FA tadi menjadi SE ya, karena kita menggunakan serial di sini ya.
Jadi SE20 nya 192 168.1.50 ya. Di sini 252 ya. Oke, karena dia 130 kita on kan, atau ini di bawah perintah interface-nya kalau teman-teman mau ketik itu bisa ya di sini. Nah, ini yang berbasis C lainnya. Oke, kita on kan. Sekarang kita coba tes koneksinya ke sana. Antar routernya itu kita coba tes juga. Ya, oke. Tunggu ya. Oke, saya coba ulangi. Nah, misalnya kalau masih pilot ini berarti ada konfigurasi kita yang salah ya. Jadi kita harus cek ulang apa yang salah. Nah, oke, sudah sukses ya. Nah, sekarang router yang lainnya lagi. Sekarang kita hubungkan router 2 gedung 2 ya dengan router gedung 3. Jadi kita masuk lagi di sini. Nah, sekarang yang kita gunakan di sini ya. Oke. Nah, ini yang digunakan SE30, berarti kita masuk di sini SE30 ya. IP-nya kita pasang 192.168.1.53 ya. Nah, netmax-nya itu kita masih /30 ya. Apa ini yang muncul? Oke, saya coba cek. Coba on kan ya. Oke, sudah on ya di sini. Oke, pindah ke router gedung 3. Kita gunakan SE20 ya di sini. Yang terhubung dengan router ini SE20. Kita pasang IP-nya 192.168.1.54 ya. Kemudian subnet max-nya itu 252 ya. Oke. Nah, sekarang saya coba tes koneksinya ke sana. Oke, saya tunggu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini valid, kita coba ulang. Oke, sudah successful ya. Sekarang router yang ini dengan ini kita pasang juga. Nah, untuk lainnya ini belum bisa terhubung ya, belum bisa kita hubungkan. Itu kita konfigurasi routing baru bisa terhubung ya. Jadi mungkin di pembahasan berikutnya baru kita konfigurasi routingnya.
Oke, SE30 ya di sini. Yang ke sana 168.1.57 ya. Masih sama, slash 30 berarti 252. 252. Oke. Kita on kan, selesai. Nah, yang terakhir di konfigurasi router gedung 4, kita coba konfigurasi juga. Oke, kita coba pasang IP-nya di SE20 ya. Oke. Saya lihat teman-teman di sini SE20 kita pasang. Tut 58. Oke, saya on kan. Oke, kita coba tes koneksinya. Ya. Oke, successful ya. Oke, jadi itu konfigurasinya sudah selesai ya. Nah, untuk router yang ini ya. Nah, untuk klien-klien antara networknya belum bisa terhubung, misalnya gedung 3 ke gedung 2 itu belum bisa ya. Nah, contoh seperti ini, itu akan hasilnya pasti valid terus karena belum kita konfigurasi yang namanya routing. Jadi harus kita konfigurasi routing baru bisa terhubung ya antar network ini. Nah, oke. Jadi kalau ada 2 router atau lebih yang harus kita hubungkan, berarti menggunakan konfigurasi routing, baik itu routing statik maupun routing dinamik. Oke, jadi sekian dari saya konfigurasinya ya. Terima kasih.